Baik, terima kasih. Siang, sore, Bapak Kami. Kami dari kelompok 13 dengan mengambil materi eksternalitas dan barang publik akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator. Nama saya adalah Rosi Desyadari dengan NIM 21050104. Lalu ada MD Patrian dengan NIM 21050138 dan teman saya Khairul Nasmi Agustia Syahira dengan NIM 21051019. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Boleh copy next. Baik, di sini kami membahas tentang eksternalitas, di mana pengertiannya adalah eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang timbul karena beberapa aktivitas atau transaksi yang ditingkatkan atau dikenakan pada pihak lain di luar aktivitas atau transaksi itu. Kadang ini juga disebut juga dengan tumpahan efek lingkungan. Cara terjadinya eksternalitas ada dua, yaitu adanya pengaruh dari suatu tindakan dan tidak adanya kompensasi yang dibayarkan atau diterima. Baik, sebelumnya saya akan memaparkan alasan pentingnya kita memahami eksternalitas dalam konteks ekonomi. Yang pertama itu adalah adanya dari dampak sosial, di mana kita bisa mengetahui terlihat dampak sosial dari tindakan individu atau perusahaan. Nah, setelah itu adalah efisiensi besar, di mana eksternalitas sendiri ternyata dapat mengganggu efisiensi pasar. Nah, setelah itu adalah kualitas lingkungan. Banyak eksternalitas berhubungan dengan lingkungan, dampak negatif terhadap lingkungan yang merupakan dampak dari si eksternalitas ini sendiri. Setelah itu adalah penentuan kebijakan, karena pemerintah itu sering sekali ikut campur tangan untuk mengatasi si eksternalitas lingkungan ini sendiri. Setelah itu adalah keadilan sosial. Eksternalitas juga memiliki implikasi keadilan sosial yang sering muncul akibat dari dampak dari eksternalitas negatif. Nah, setelah itu di sini saya akan memaparkan tentang perbedaan atau dampak dari eksternalitas, yaitu ada dua. Yang pertama adalah eksternalitas positif dan yang kedua adalah eksternalitas negatif. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang eksternalitas positif, di mana dampak dari suatu tindakan terhadap orang lain yang tidak memberikan kompensasi keuntungan masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak positif dari keberadaan suatu aktivitas atau produksi atau konsumsi bila kuantitas barang dan jasa sangat sedikit dibandingkan untuk masyarakat. Boleh dilanjutkan? Oke. Selanjutnya, Sering. Baiklah, yang kedua adalah eksternalitas negatif, di mana eksternalitas negatif adalah apabila dampaknya bagi orang lain tidak menerima kompensasi yang sifatnya merugikan. Eksternalitas yang berhubungan dengan lingkungan hidup, seperti polusi, air, dan udara. Masyarakat akan merasakan adanya eksternalitas atau dampak negatif dari aktivitas konsumsi maupun produksi bila kuantitas produksi atau konsumsi barang dan jasa menghasilkan limpahan, kemudian atau kesulitan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Bastian. Pada Bastian, dipersilakan. selanjutnya faktor-faktor penyebab eksternalitas. Yang pertama itu adalah keberadaan barang publik. Barang publik adalah barang yang bebas dikonsumsi. Pemanfaatan barang atau jasa tersebut seseorang sama sekali tidak mengurangi kesempatan bagi orang lain untuk turun menikmatinya.
Yang kedua itu sumber daya bersama. Sumber daya milik umum ini merupakan sesuatu yang diperoleh tiap orang secara gratis. Akibatnya, sumber daya akan dimanfaatkan secara berlebihan. Nah, di sini solusi untuk mengatasi eksternalitas. Yang pertama itu regulasi atau peraturan. Pemerintah mengeluarkan peraturan dengan cara melarang atau mewajibkan akan suatu pihak menyebabkan eksternalitas itu. Yang kedua itu pajak Figovio adalah pajak yang diterapkan untuk mengoreksi berbagai dampak dari eksternalitas negatif. Dan yang terakhir, pendekatan sosial perusahaan lebih aktif memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Nah, di sini eksternalitas pasar. Adanya eksternalitas dari suatu kegiatan menyebabkan sistem perekonomian yang menggunakan sistem pasar persaingan sempurna tidak dapat melaksanakan alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien karena harga tidak mencerminkan dengan tepat akan kelangkaan faktor-faktor produksi. Terima kasih Mas Pian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Syahira. Pada Syahira, saya persilakan. Dalam eksternalitas negatif, biaya produksi yang dihitung oleh pengusaha kecil dibandingkan dengan biaya yang diderita oleh masyarakat atau biaya sosial. Dalam eksternalitas positif, biaya produksi lebih besar daripada biaya sosial, sehingga barang yang dihasilkan adalah lebih sedikit dari jumlah yang dianggap masyarakat efisien. Efisiensi alokasi. Efisiensi alokasi sering disebut Pareto efisien. Pareto adalah ekonomi tali yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of goods, yaitu alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi seperti ini dianggap efisien, karena pada situasi lainnya masih terdapat peluang untuk meningkat kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Teorema Coase. Teorema Coase adalah teori hukum dan ekonomi yang dikembangkan oleh ekonom Ronald Coase mengenai hak milik, yang menyatakan bahwa jika terdapat pasar kompetitif yang lengkap tanpa biaya transaksi dan serangkaian input dan output yang efisien, maka keputusan optimal yang akan dipilih. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Syahira dan Mas Pian. Sekianlah presentasi dari Bapak kami pada Bapak Hati. Kiranya dapat maklumi apabila ada kesalahan dari yang kami perbuati. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Selamat siang, sore, malam.